Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sobat desa yang kami cintai. Pada kesempatan di pagi hari ini kita akan bareng-bareng ngobrol desa atau dalam konten ngode. Dalam kesempatan di pagi hari ini kita coba nanti akan mendiskusikan, membicarakan mengenai kegiatan pembangunan kawasan pedesaan. Dalam hal ini ketika kita berbicara mengenai kegiatan pembangunan desa, dalam hal ini ada beberapa hal yang perlu kita cermati. Salah satunya adalah pembangunan kawasan pedesaan. Karena di dalam pembangunan kawasan pedesaan itu kan banyak permasalahan-permasalahan yang perlu kita selesaikan bersama. Baik itu yang intinya adalah mengenai bagaimana nanti pengembangan kerjasama antar desa untuk pengembangan kawasan pedesaan. Nah, pada kesempatan di pagi hari ini kita sudah bersama seorang yang sangat kompeten hubungannya dengan kegiatan pembangunan kawasan pedesaan. Dalam hal ini sudah hadir, beliaunya adalah Ibu Suwarni. Beliaunya adalah penggerak swadaya masyarakat, ahli muda yang membidangi, yang menangani kegiatan pembangunan kawasan pedesaan di Jawa Tengah. Selamat pagi Bu Warni. Pagi. Pada kesempatan hari ini kita akan bareng-bareng berbicara mengenai apa sih sebenarnya pembangunan kawasan pedesaan yang ada di Jawa Tengah. Kemudian nanti kita juga akan mengobrolkan sebenarnya apa tujuan, manfaat, kemudian kedepannya kawasan pedesaan di Jawa Tengah ini. Nah, untuk itu sebelum kita memulai ini sebenarnya sih apa sih ya Bu yang melatar belakangi kok pembangunan kawasan di pedesaan ini dilakukan ini Bu? Yeah. Terima kasih sahabat desa yang kami banggakan. Pagi hari ini kita ngobrol terkait dengan pembangunan kawasan pedesaan di Jawa Tengah. Jadi pembangunan kawasan pedesaan di Jawa Tengah didasarkan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, sekaligus Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Di samping itu juga ada Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembangunan kawasan pedesaan, dan di Jawa Tengah sendiri ada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2016 tentang pembangunan kawasan pedesaan. Jadi pembangunan kawasan pedesaan merupakan pembangunan yang bertujuan untuk percepatan pembangunan ekonomi di desa, sekaligus pembangunan antar desa, di mana di dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tersebut berdasarkan atas partisipasi masyarakat. Itu terkait dengan latar belakang di mana untuk pengembangan dari kawasan pedesaan adalah potensi-potensi produk unggulan yang ada di desa dari beberapa desa yang nantinya akan kita kembangkan dalam satu kawasan pedesaan, seperti itu. Gitu ya. Berarti di dalam hal ini ketika kita berbicara mengenai kawasan pedesaan itu kan basicnya berarti itu adalah desa dan masyarakat. Ya. Sebenarnya apa sih sebenarnya pola pendekatan yang akan dilakukan dalam kegiatan pembangunan kawasan pedesaan ini sih Bu? Ya, dari pengembangan ekonomi, nanti di dalam pengembangan ekonomi akan kita bentuk kelembagaannya. Di dalam kawasan pedesaan itu ada lembaga yang namanya pengembangan ekonomi, yaitu Badan Usaha Milik Desa Bersama atau BUMDes Bersama. Tapi sebelum kita ke Badan Usaha Milik Desa Bersama, dari masing-masing desa yang akan melakukan kerjasama untuk membentuk kawasan pedesaan harus ada identifikasi terkait dengan potensi yang ada di masing-masing desa, sekaligus ada kesepakatan dari masing-masing desa untuk melaksanakan kerjasama dalam satu kawasan pedesaan, gitu. Kalau kita kawasan pedesaan itu kan berarti di dalam ini kan ada wilayah-wilayah pedesaan yang bergabung menjadi satu di dalam satu kawasan, ya gitu Bu ya. Itu. Nah, sehingga di dalam hal ini kira-kira sebenarnya apa sih? Apakah dalam pola pembentukan kawasan pedesaan itu
kita juga harus memperhatikan pola ruang atau tata ruang pedesaan yang ada di wilayah itu. Oh iya, betul. Jadi harus sesuai dengan tata ruang wilayah yang ada di masing-masing kabupaten, sesuai dengan tema apa yang nanti akan dijadikan kawasan pedesaan di wilayah tersebut. Seperti kawasan pedesaan pertanian dengan tema pertanian, dia juga harus disesuaikan dengan tata ruang yang ada di kabupaten terkait dengan bahwa di wilayah itu memang sudah disediakan untuk satu kawasan pertanian di sana, seperti itu. Berarti ketika berbicara mengenai kawasan itu akan berbicara berarti pola pendekatan yang partisipatif, kemudian juga akan berbicara mengenai pola pengembangan secara kewilayahan gitu Bu ya, itu ya. Ya, ya, kawasan pedesaan yang ada di Jawa Tengah sebanyak 148, di mana dari 148 kawasan pedesaan dibagi ke dalam beberapa tema, diantaranya satu pertanian, di sana paling banyak adalah yang pertanian. Berikutnya tema kawasan perkebunan, dilanjutkan dengan tema perikanan, peternakan, wisata, dan usaha industri kecil dari masyarakat. Dari 148 kawasan pedesaan yang ada di Jawa Tengah, belum semua berkembang dengan baik, karena kawasan pedesaan yang terbentuk dengan latar belakang yang berbeda dari masing-masing kabupaten, diantaranya satu kabupaten yang mentargetkan dalam 5 tahun harus terbentuk sebanyak 5 kawasan pedesaan dan lain sebagainya. Jadi karena hanya untuk memenuhi target dari rencana pembangunan jangka menengah mereka, akhirnya pembangunan tidak terfokus dengan baik, seperti itu. Jadi pembangunan kawasan pedesaan tidak bisa terfokus dengan baik, pada akhirnya hanya dibentuk seperti itu. Jadi ada beberapa kendala yang saat ini dihadapi di kawasan pedesaan yang berjumlah 148 di Jawa Tengah tersebut. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sendiri kaitannya dengan keberadaan 148 kawasan pedesaan akan menindaklanjuti dengan memfasilitasi beberapa inovasi pengembangan, diantaranya nanti kami akan melaksanakan pembangunan kawasan pedesaan yang berbasis kewilayahan dan ekonomi, yaitu pembangunan kawasan pedesaan prioritas Provinsi Jawa Tengah yang akan kita mulai dilaksanakan di tahun 2024 ini, gitu. Jadi ada beberapa kendala yang akan dihadapi oleh kawasan pedesaan yang ada di Jawa Tengah. Gitu. Berarti kawasan pedesaan di Jawa Tengah sudah cukup banyak ya Bu? Hampir ada 148 dengan berbagai tema, ya itu ya Bu ya. Iya. Ya di dalam hal ini kan berarti kan sebenarnya ketika kawasan yang ada yang cukup banyak itu berarti kan ada kemungkinan kan ada berbagai permasalahan dan tantangan yang untuk pengembangannya ke depan ini. Saya kayak disampaikan tadi bahwasanya dari 148 itu tidak semuanya mulus bisa berjalan. Nah, kira-kira siapa sih Bu yang menjadi permasalahan dan tantangan untuk pengembangan kawasan pedesaan agar 148 kawasan itu nanti ke depannya bisa berkembang secara keseluruhan dengan baik sesuai dengan harapan kita gitu. Ya, baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten di sini dalam perencanaan pembangunan kawasan pedesaan itu belum semuanya program dan kegiatan itu mengarah ke pembangunan kawasan pedesaan. Jadi ada beberapa kebijakan yang memang belum sinkron baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, sehingga menjadi satu kendala tersendiri bagi pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan di Jawa Tengah. Kendala yang pertama tadi baik dari kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten yang belum optimal dan belum sinkron. Di samping itu juga ada kelembagaan yang tadi kami sampaikan bahwa di kawasan pedesaan untuk peningkatan ekonomi adalah dibentuknya satu lembaga badan usaha milik desa bersama di sana
yang akan menggerakkan ekonomi di kawasan pedesaan itu dari beberapa desa yang tergabung. Itu juga menjadi satu kendala, di mana di sana baik secara kepengurusan dan lain sebagainya masih belum terkelola dengan profesional seperti itu. Di samping itu juga belum adanya kerjasama baik itu dengan perguruan tinggi, dengan swasta, serta untuk mempublikasikan bahwa ini loh di Jawa Tengah itu ada satu kawasan pedesaan yang harus didukung oleh berbagai stakeholder seperti itu. Jadi kendala-kendala tersebut yang menjadi tantangan tersendiri bagi kami di dalam rencana pembangunan kawasan pedesaan ke depan di Jawa Tengah. Ya, ternyata banyak juga ya Bu ya permasalahan untuk pengembangan kawasan pedesaan itu. Nah, dari berbagai permasalahan yang tadi baik dilihat dari kelembagaan, kemudian dari masalah koordinasi sinkronisasi, perencanaan, itu kira-kira upaya apa sih sebenarnya yang bisa dilakukan agar permasalahan-permasalahan tadi bisa diselesaikan untuk kedepannya ini? Iya, tadi sudah saya sampaikan bahwa di Provinsi Jawa Tengah akan ada satu upaya diantaranya adalah inovasi untuk pengembangan kawasan pedesaan prioritas Provinsi Jawa Tengah yang berdasarkan kewilayahan. Kewilayahan secara kewilayahan dia berdekatan baik itu dari segi potensi maupun ekonomi yang ada kesamaan seperti itu. Satu nanti di 2024 ini kami akan melaksanakan prioritas kawasan pedesaan Provinsi Jawa Tengah, yaitu kami akan mulai yang terdekat terlebih dahulu, yaitu di antara 148 kawasan pedesaan itu nanti kami akan ambil 2 kawasan pedesaan yang ada di 2 kabupaten seperti itu. Kami akan mulai di Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Pekalongan seperti itu. Secara kewilayahan yang berdekatan, terutama di Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara dan Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan. Nah, itu nanti akan kami mulai upayakan untuk bisa menjadi satu kawasan pedesaan prioritas Provinsi Jawa Tengah sebagai upaya dalam salah satu upaya dalam mengatasi kendala. Berikutnya kami juga akan melakukan satu kegiatan, yaitu adanya pengukuran indeks perkembangan kawasan pedesaan dari 148 kawasan pedesaan yang ada di Jawa Tengah untuk bisa memetakan mana kawasan-kawasan yang memang dia sudah bisa kita dorong untuk bisa lebih maju, mana yang memang masih butuh fasilitasi dari provinsi maupun dari kabupaten dan juga dari pusat seperti itu. Ini kalau kita berbicara tadi sampaikan bahwasanya untuk dari 148 ini ada salah satu inovasi upaya untuk pembangunan kawasan berbasis kewilayahan yang tadi disampaikan akan dilaksanakan di Kabupaten Pekalongan sama di Banjarnegara ini Bu. Sebenarnya apa sih kok dipilih di Kabupaten Pekalongan atau di Banjarnegara? Itu kok bisa dibagikan sebagai untuk pilot atau semacam upaya sebagai bentuk inovasi pengembangan kawasan pedesaan berbasis kewilayahan. Ya, Sobat Desa, jadi dari 148 kawasan yang ada di Jawa Tengah kami pilih 2 kecamatan, 2 kawasan pedesaan, yaitu di Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan dan Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara karena potensi mereka hampir sama, lokasi mereka berdekatan, di mana potensi wisatanya baik itu di Paninggaran maupun di Kalibening luar biasa. Luar biasa. Itu satu potensi yang perlu kita publikasikan ke luar seperti itu. Harapannya dengan adanya kawasan pedesaan prioritas Provinsi Jawa Tengah yang nantinya akan didukung oleh beberapa OPD baik itu provinsi maupun kabupaten,
harapan kami bisa lebih membuka istilah dunia luar itu bisa melihat bahwa ternyata di Kecamatan Paninggaran, di Kecamatan Kalibending mempunyai potensi, salah satunya wisata yang luar biasa indah, luar biasa tidak kalah dengan wisata yang lainnya di luar Jawa Tengah seperti itu. Di samping itu juga potensi perkebunan teh yang luar biasa juga, dan sudah menjadi satu produksi yang bisa diunggulkan di Jawa Tengah seperti itu nggih. Di samping itu juga potensi peternakan, di mana peternakan yang ada di Kecamatan Paninggaran akan bisa berkolaborasi nantinya dengan beberapa perusahaan besar, karena di sana peternakannya juga sudah bagus. Nah, di samping itu juga ada potensi tadi yang saya sampaikan, budaya. Ada budaya yang memang perlu dilestarikan dan dipublikasikan ke luar, bahwa beberapa potensi-potensi yang ada di 2 kecamatan dan 2 kawasan tersebut perlu kita sampaikan ke luar supaya bisa nanti jadi lebih bisa meningkatkan perekonomian yang ada di sana. Seperti itu nggih. Berarti ketika kita coba tadi disampaikan bahwasanya ketika melakukan inovasi untuk pembangunan kawasan berbasis kewilayahan itu salah satunya adalah didasarkan atas tipologi yang sama, baik itu dari wilayahnya, kemudian dari potensi dan permasalahan yang ada gitu Bu ya, itu ya. Nah, di dalam hal ini tadi memang ada beberapa potensi yang disampaikan, baik itu wisata, kemudian ada pertanian, kemudian ada budaya ini. Nah, di dalam hal ini sebenarnya upaya-upaya apa tahapan-tahapan apa yang sudah dilakukan di sana sehingga bisa mengkolaborasikan dari 2 wilayah ini untuk berkembang menjadi kawasan pedesaan, gimana Ibu? Iya, dalam rangka pembentukan kawasan pedesaan prioritas Provinsi Jawa Tengah sudah kami lakukan beberapa tahapan kegiatan, di antaranya workshop terkait dengan rencana pengembangan kawasan pedesaan Provinsi Jawa Tengah kami laksanakan di 2 kabupaten tersebut seperti itu nggih, baik di Pekalongan maupun di Kabupaten Banjarnegara. Selanjutnya sudah kami laksanakan juga FGD untuk mengidentifikasi potensi-potensi yang ada di 2 wilayah tersebut untuk bisa kita deteksi lebih dalam, baik itu potensi dan permasalahan yang ada di sana seperti itu. Jadi akan lebih kita cermati kembali ya, dari 2 kawasan yang ada di Jawa Tengah tersebut, yang di sana dengan adanya FGD tersebut akhirnya teman-teman dari desa juga bisa menyampaikan bahwa di sini ada potensi ini, di sini ada potensi ini. Setelah itu kita kolaborasikan, kita diskusikan dengan beberapa OPD, baik itu provinsi maupun kabupaten seperti itu. Setelah kita laksanakan FGD, kita laksanakan juga dengan musyawarah antar desa. Dalam rangka nanti pembentukan kawasan pedesaan itu, bahwa ini sudah dimusyawarahkan, sudah disepakati bersama antara 2 kawasan pedesaan yang ada di 2 kecamatan dan 2 kabupaten ini seperti itu nggih. Jadi kami provinsi memfasilitasi semua kegiatan tersebut. Selanjutnya kita laksanakan juga lokakarya yang akan lokakarya tersebut dihadiri juga dari perguruan tinggi, di mana perguruan tinggi akan memberikan kontribusinya di dalam peningkatan pengabdian mereka kepada masyarakat seperti itu nggih. Jadi bisa mendukung kaitannya dengan program yang prioritas Provinsi Jawa Tengah tersebut. Ya. Jadi dari kegiatan yang dilakukan di sana, inovasi yang dilakukan di Paninggaran sama di Kecamatan Kalibending, ini kan berarti dalam hal ini ada peran-peran dari para pelaku yang ada di sana. Ya, berarti kan di situ harus ada muncul
peran dari masyarakat, kemudian dari pemerintah setempat, baik itu pemerintah desa, kabupaten atau kecamatan atau yang lainnya, bahkan lembaga-lembaga sosial masyarakat yang di sana untuk terlibat. Sebenarnya bagaimana sih peran mereka, Bu, dalam pengembangan ini? Ya, jadi masing-masing lembaga mempunyai perannya masing-masing. Satu dari masyarakat sendiri, mereka berperan di dalam mendukung rencana tersebut. Jadi masing-masing dari pemerintah desa yang tergabung dalam satu kawasan pedesaan tersebut, mereka setelah kita berikan sosialisasi dalam bentuk workshop itu, mereka mensosialisasikan ke masyarakat, disampaikan bahwa akan dibentuk kawasan pedesaan prioritas Provinsi Jawa Tengah. Di samping itu, di samping masyarakat, pemerintah desa yang berperan juga memfasilitasi kaitannya dengan bagaimana masyarakat nanti bisa menerima program dan program yang akan kita bawakan seperti itu. Terus pemerintah desa, pemerintah kecamatan, juga pemerintah kabupaten masing-masing mempunyai peran. Di antaranya di kabupaten dibentuk tim koordinasi pembangunan kawasan pedesaan. Nah, di sana tim koordinasi pembangunan kawasan pedesaan yang sudah terbentuk berperan di dalam memfasilitasi nantinya pengembangan kawasan yang akan kita dorong di antaranya, baik itu di kabupaten maupun di provinsi seperti itu. Itu berarti di dalam hal ini tadi ada potensi, ada permasalahan, kemudian disampaikan bahwasanya potensinya itu banyak hubungannya, ada wisata, ada peternakan. Berarti yang akan dikembangkan salah satu adalah berbasis untuk pengembangan produk unggulan atau gimana ini, Bu? Iya, jadi kawasan pedesaan yang akan kita fasilitasi di Kecamatan Paninggaran dan Kabupaten Pekalongan dan Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, diantaranya berdasarkan potensi unggulan yang ada di sana. Jadi dari dua kawasan tersebut mempunyai basic unggulan, satu di pariwisata dan pertanian serta di peternakan seperti itu. Jadi nanti kita di dalamnya nanti akan kita berdasarkan FDD yang sudah kita laksanakan akan kita bagi sesuai dengan klaster unggulan-unggulannya, karena masing-masing desa mempunyai produk unggulan yang berbeda dan masing-masing desa bisa mensupport produk unggulan dari desa yang lainnya seperti itu. Ya, tadi disampaikan bahwasanya untuk pengembangan kawasan yang ada di Pekalongan dan Banjarnegara sebagai inovasi pengembangan kawasan berbasis kewilayahan tadi, ada pengembangan produk-produk unggulan yang akan dikembangkan. Contohnya tadi saya sampaikan bahwasanya adalah pariwisata, kemudian ada produk perkebunan. Sebenarnya contoh produk perkebunan apa sih atau contoh pariwisata apa sih, Bu, yang akan dikembangkan di sana yang diharapkan nanti kan bisa memberikan nilai lebih terhadap kawasan, kemudian juga harapannya kemungkinan akan memberikan nilai lebih kepada masyarakat itu. Ya, jadi produk unggulan yang ada di dua kawasan pedesaan yang akan kita jadikan satu kawasan pedesaan prioritas Provinsi Jawa Tengah, diantaranya ya di Kabupaten Pekalongan, Kecamatan Paninggaran, dan Kabupaten Banjarnegara, Kecamatan Kalibening. Produk wisata, pariwisata yang ada di kedua wilayah tersebut, terutama di Kecamatan Paninggaran, yaitu adanya wisata di mana ada wisata hutan. Terus di samping wisata hutan juga ada jeep. Wisata jeep. Mereka akan akan dari satu desa ke desa yang lainnya, itu akan memakai jeep, menggunakan jeep untuk berwisata di sana. Di samping itu juga ada camping ground. Ada juga camping ground itu, Pak. Itu di sana asik banget. Di
di Kecamatan Paninggaran wisatanya luar biasa. Kita sudah pernah melaksanakan di sana kegiatan adventure jeepnya yang luar biasa dengan uji nyali karena nyebrangi sungai, naik di hutan seperti itulah. Jadi itu salah satu wisata yang ada di Kecamatan Paninggaran. Tapi masih ada produk unggulan lain, diantaranya di peternakan. Nah ini di peternakan di sana akan ada dikembangkan juga nanti peternakan yang mereka berbasis agrowisata, peternakan yang dijadikan satu wisata juga seperti itu, semacam nantinya Cimory lah gitu ya. Tapi belum sampai ke sana. Produk unggulan yang lain di perkebunan diantaranya adalah teh, kopi, manggis. Di Kecamatan Kalibening produk tehnya dan kopinya dia luar biasa. Sudah menjadi satu juara nasional untuk produk kopi dan tehnya juga sudah bagus seperti itu. Itu diantara produk unggulan yang ada di sana dan contoh-contoh. Di samping itu ada juga produk unggulan untuk sapu ijo. Sapu ijo. Terus ada namanya makanan kecil, itu berarti nanti masuknya di UMKM ya. Itu produk unggulan kerupuk usek. Kerupuk sehat itu ya. Kerupuk usek, kerupuk sehat karena digoreng tanpa minyak. Seperti itu, digorengnya tanpa minyak tapi dengan pasir. Nah, begitu. Di samping itu juga produk unggulan yang tidak kalah menarik dari sana ketika musim durian. Duriannya luar biasa. Durian, manggis, nah itu produk-produk perkebunan yang luar biasa yang ada di dua wilayah tersebut yang patut kita publikasikan keluar, di mana dengan adanya publikasi kita, harapan kita banyak orang yang datang ke sana, menikmati wisata yang ada di sana dan juga istilahnya mereka akan stay di sana, mau tidak mau produksi perekonomian yang ada di kedua wilayah tersebut akan tergerak adanya orang yang berwisata di sana, otomatis orang butuh makan, orang butuh tempat untuk istirahatnya. Mudah-mudahan lebih bisa meningkatkan ekonomi yang ada di sana gitu. Berarti di dalam hal ini dengan berbagai banyak potensi yang ada tadi, ada pariwisata yang cukup menarik, kemudian ada produk peternakan sapi dengan hasilnya, kemudian ada produk UMKM sapu ijo, ada kerupuk dan yang lain-lain. Jadi di dalam hal ini pengembangan inovasi pembangunan kawasan pedesaan berbasis wilayah itu sebagai upaya, salah satu bentuk upaya untuk mengkolaborasikan permasalahan yang ada di sana, sehingga nanti dari baik sisi produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran. Apa kira-kira gitu Bu? Iya, jadi terkait dengan produksi, pengolahan dan pemasaran dengan adanya kawasan pedesaan prioritas Provinsi Jawa Tengah, harapan kami baik dari OPD Provinsi Jawa Tengah yang tergabung di dalam tim koordinasi pembangunan kawasan pedesaan Jawa Tengah akan istilahnya mensinergikan program kegiatannya masuk di kedua kecamatan tersebut, di dua kabupaten tersebut. Di sana program kegiatan dari tim koordinasi pembangunan kawasan pedesaan yang ada di Jawa Tengah bisa lebih meningkatkan potensi dan meningkatkan dari produk unggulan yang ada, baik itu dari segi pengolahan dan pemasarannya. Jadi adanya intervensi ataupun adanya dukungan dari OPD yang ada di Jawa Tengah mensinergikan program kegiatan di sana diharapkan bisa lebih meningkatkan pembangunan kawasan pedesaan prioritas Provinsi Jawa Tengah. Berarti di sini lebih nanti akan ada banyak intervensi yang dilakukan, Kemudian di dalam hal ini
Untuk pengembangan ekonomi yang ada di sana itu kan berarti apakah mereka nanti sementara ini kelihatannya kan masih berjalan, apakah masih berjalan sendiri-sendiri dari mereka oleh masyarakat itu, ataukah itu nanti dengan adanya kawasan itu akan dikoordinasikan dalam satu bentuk lembaga atau bagaimana Bu itu? Ya, tadi sudah kami sampaikan kelembagaan yang ada di kawasan pedesaan diantaranya adalah Badan Usaha Milik Desa Bersama. Itu nanti dari masing-masing kawasan tadi dengan adanya Badan Usaha Milik Desa Bersama tersebut, mereka yang akan nantinya mengembangkan, di samping itu juga didampingi dari beberapa OPD dan beberapa universitas mungkin yang kami harapkan nanti bisa terjun di sana untuk bisa menggerakkan ekonomi yang ada di sana gitu. Okay. Berarti di dalam hal ini cukup menarik tadi untuk bincang ini. Berarti ketika kita berbicara mengenai kawasan pedesaan berbasis kewilayahan yang diinovasikan itu, berarti banyak hal yang bisa dikembangkan Bu ya. Salah satunya di situ adalah bagaimana nanti kita bisa mengembangkan potensi yang ada di wilayah melalui pengembangan produk unggulan kawasan pedesaannya. Kemudian juga tadi disampaikan bahwasanya di dalam pengunggulan produk unggulan kawasan pedesaan itu ini akan melakukan intervensi atau melakukan semacam trigger kepada mereka dari sisi produksi, kemudian sisi pengolahan sampai dengan sisi pemasaran, dengan harapan nanti ketika ini bisa berjalan dengan baik maka nanti akan terimplikasi kepada peningkatan produksi dan peningkatan pendapatan masyarakat dari sisi pemasarannya gitu Bu ya, itu ya. Sobat Desa yang kami cintai, tadi ini dari apa yang disampaikan dari hasil diskusi ini ketika kita berbicara mengenai pembangunan kawasan pedesaan yang ada di Jawa Tengah, ini adalah merupakan kegiatan pembangunan kawasan pedesaan yang sudah dilakukan itu adalah sebagai bentuk percepatan pembangunan berbasis pengembangan ekonomi dan kewilayahan. Nah, di dalam hal ini salah satu bentuk pengembangan kawasan pedesaan adalah melalui pengembangan produk unggulan kawasan pedesaan. Dan diharapkan dengan adanya kawasan pedesaan itu maka nanti adalah adanya nilai tambah yang diterima oleh desa dan bisa memberikan nilai pendapatan kepada masyarakat. Demikian Sobat Desa untuk perbincangan kita pada kesempatan hari ini mengenai kawasan pedesaan, dan selanjutnya nanti kita coba akan bisa bertemu kembali pada tema-tema yang lainnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.